ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih mudahkan kita untuk bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah sekaligus menghadiri majlis ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab dimudahkan jalan kita ke surga. Allahumma amin. Salawat dan salam kita mohonkan pula kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita bersama bab hidayatul qulub minnatun ilahiyatun. Diberikannya hidayah kepada hati ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hati masing-masing kita, minnatun ilahiyatun, adalah pemberian Allah. Dari judul ini saja kita sudah faham bahwa mau tidak mau agar hati kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan as-siratal mustaqim, mau tidak mau kita harus minta atau banyak berdoa kepada Allah. Minimal 17 kali sehari semalam, tidak boleh kurang. Ya, minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ini yang wajib saja. Adapun seyogyanya kita lebih banyak lagi meminta dibandingkan itu. Karena Nabi SAW di samping berdoa meminta petunjuk di dalam salat beliau, ya, termasuk ketika mengkhususkan bahkan di salat malam beliau, juga banyak doa-doa yang dicontohkan beliau SAW, di mana isi doa tersebut intinya adalah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati beliau diarahkan kepada kebaikan, apapun bentuk kebaikannya. Hadis yang pertama yang dinukilkan dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u yaqul." Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya atau sering berdoa mengucapkan, ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagus kita tiru. Dan lihat, seorang nabi, seorang yang sudah dijamin masuk surga, bahkan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, namun masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan banyak kebaikan. Di antaranya dalam doa ini disebutkan, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, bantu aku, tolong aku. Ya, tentunya di sini dalam semua hal. Kalau dalam ibadah, ya minta pertolongan, wa la tu'in alayya, tentu sebaliknya. Nah, karena yang memudahkan kita bisa melakukan ketaatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, yang menjadikan kita sulit untuk beribadah, sebab utamanya adalah syaitan, dan kita memperturutkan hawa nafsu. Ketika Allah tidak bantu, Allah biarkan, maka kita tidak akan bisa melakukan ketaatan. Wala tu'in alayya, jangan sebaliknya dibiarkan syaitan atau hawa nafsu kita menguasai kita sehingga tidak bisa beribadah. Nabi SAW masih mohon seperti itu. Ini, maka jangan lupa selalu kita ingatkan doa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz dengan cinta. Ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Jangan kamu tinggalkan setiap fi duburi kulli salah, di akhir setiap salatmu untuk baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lagi-lagi ya hubungannya dengan ini. Namun ternyata di kesempatan lain Nabi SAW juga berdoa, Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, bantu aku, tolong aku, mudahkan semua urusanku, jangan sebaliknya engkau jadikan aku mudah dikalahkan.
oleh apapun itu, oleh syaitan, oleh hawa nafsu, atau oleh yang lain, waswasil khannas. Nah, wansurni walan tansur alayya, ya Allah, tolong aku, bantu aku. Jangan sebaliknya, dibiarkan begitu saja, bahkan kalau sekiranya ini hubungannya dengan musuh, musuh justru yang dibantu. Nah, tansur, ini kebalikannya, jangan sampai musuh yang dibantu untuk melawan kita. Musuh terbesar pastinya iblis dan bala tentaranya. Ya Allah, tolong aku di dalam mentaati Engkau, di dalam menghadapi iblis dan bala tentaranya, termasuk hawa nafsu kita. Jangan sampai justru mereka menang, mengalahkan kita. Wamkur li wala tamkur alayya. Ini kalau boleh kita bahasakan lain, makar di sini bukan yang kita pahami ya. Wamkur li wala tamkur alayya di sini, ya Allah, bantu aku di dalam melaksanakan semua rencanaku, semua niat baikku, semua yang keinginan baik, semua rencana baik. Ya Allah, tolong aku agar bisa mudah melakukan semua itu. Jangan sebaliknya, semua rencana gagal, semua rencana tidak ada satu pun yang terlaksana dengan baik. Ini menunjukkan Allah tidak bantu. Jangan dikira kita punya rencana banyak, lalu cuma terlaksana satu, ya mau gimana lagi. Jangan, memang di satu sisi qadarallah masya'a fa'al, seperti itu. Tapi bisa jadi sebabnya adalah Allah yamkur alaina. Ya. Dalam hal ini Allah betul-betul gagalkan rencana-rencana baik kita dengan sebab kesalahan kita. Wahdini wa yassiril huda li. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan mudahkan petunjuk itu untukku. Mudahkan petunjuk itu sampai kepadaku. Ini Nabi SAW minta kepada Allah agar diberikan petunjuk dan agar dimudahkan petunjuk itu sampai kepada beliau SAW. Wansurni ala man bagha alayya. Begitu juga ya Allah, tolong aku dalam menghadapi semua orang yang benci, yang memusuhiku, atau yang semua bughat, ya, semua yang menginginkan keburukan untukku. Baik itu terang-terangan disampaikan bahwa dia benci dengan kita, atau dia sembunyi-sembunyi mengatakan dia benci dengan kita, lalu mengupayakan segala hal yang buruk untuk kita. Apapun bentuk keburukan, ya, baik yang terang-terangan dia sampaikan atau yang dia sembunyikan, tapi dia menginginkan keburukan untuk kita. Maka kita mohon kepada Allah agar diberikan pertolongan atas semua mereka yang menginginkan keburukan atas kita. Jangan sampai keburukan tersebut sampai. Rabbi ja'alni laka syakkaran, ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang pandai bersyukur kepada Engkau. Syakkar, yang banyak bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Laka dzakkaran, juga jadikan aku orang yang banyak berzikir kepada Engkau, ya Allah. Laka rahaban, jadikan aku, ya Allah, orang yang betul-betul takut, banyak takutnya kepada Engkau, ya Allah, bukan banyak takut kepada manusia. Laka mitwa'an, betul-betul patuh kepada Engkau, ya Allah. Laka mukhbitan, betul-betul merendahkan diri kepada Engkau, ya Allah, betul-betul khudu', ya, tawaduk kepada Engkau, ya Allah. Ilaika awwahan muniban, ya, betul-betul kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lembut hatinya dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selanjutnya, Rabbi taqabbal taubati, ya Allah, terimalah taubatku. Nah, kita tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada berdosa kepada Allah, namun beliau masih minta kepada Allah agar Allah terima taubatnya. Ya, Allah terima taubatnya. Waghsil haubati, ya Allah, bersihkanlah haubati, dosa-dosaku atau kesalahan-kesalahanku. Wa ajib da'wati, wa ajib da'wati, ya Allah, ijabahlah atau kabulkanlah doa-doaku. Wa thabbit hujjati, ya Allah, kokohkanlah hujjahku, ya.
ketika aku memiliki pendirian suatu hal, keputusan dan sebagainya, kokohkan ya Allah, mudahkan aku sehingga keputusan tersebut ya betul-betul tidak salah ambil. Kokohkan hujahku, baik itu ketika berurusan dengan orang lain atau ketika memutuskan suatu perkara dalam hidupku, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekokohan. Wasaddid lisani, ya Allah, jadikan lisanku terbimbing, ya, mendapatkan bimbingan dari Engkau. Ndak asal ndak asal keluar saja, ndak asal nyerocos saja, ndak asal bicara saja. Ya. Saddid, ya. Maka di antara doa yang lain yang diajarkan kepada Ali dan yang lainnya juga, Allahumma hdini wasaddidni. Dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya Allah, berikan aku petunjuk, wasaddidni, dan berikan kepadaku as-sadad. As-sadad ini kalau yang ketika tidak disebutkan dihubungkan dengan lisan dan sebagainya, maka maksudnya adalah bahwa yang dia lakukan sepenuhnya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun saddil lisani, ya tentunya pertama juga cakupannya itu, bahwa semua yang keluar dari lisan kita hanyalah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik itu isinya yang betul-betul baik yang keluar, seperti bacaan Al-Quran atau zikir kepada Allah, atau berbicara biasa namun pada hal-hal yang baik. Ini as-sadad. Wasaddid lisani, ya Allah, bimbing atau arahkan lisanku, jangan sampai asal bicara. Apa istilahnya? Asbun. Asal bunyi, ya. Nah, jangan sampai ya, kita termasuk orang yang seperti itu, atau terlalu banyak cerewet dalam bicara, ya, sehingga banyak juga bicara yang tidak penting-penting. Karena tidak satu pun, ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu pun lafaz yang keluar dari lisan kita kecuali ada raqib dan atid yang siap mencatatnya. Kalau baik dicatat kebaikan, kalau buruk ya dicatat sebagai keburukan. Dan termasuk yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka, sebagaimana juga banyak masukkan orang ke dalam surga, adalah lisannya. Nasallallahu al-afiyah. Baik. Wahdi qalbi, ya Allah, berikan petunjuk kepada hatiku. Waslul sakhimata sadri, ya. Ya, dan ya Allah, ini ana baru baca nih yang poin ini. Ada yang pernah baca waslul apa artinya? Ada yang punya kamus? Baru dengar juga lafaz seperti ini, dan kebetulan tadi lupa nyari, ya. Baik. Ini doa Nabi SAW, di mana yang jelas kalau di ujung ini berkenaan dengan dada beliau, tentunya beliau menginginkan dada yang betul-betul bersih dari keburukan, dada yang jauh dari hal-hal yang kotor. Meskipun itu sudah didapatkan, bahkan sudah dicuci, sudah dibersihkan dadanya, namun masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang buruk, dijauhkan dari hal-hal yang buruk, mendapatkan kebaikan. Nah, dalam hadis ini disebutkan bagaimana, ya, petunjuk yang Allah berikan kepada hati seseorang ketika semua kebaikan-kebaikan tadi didapat oleh seseorang. Ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Karena pemberian tersebut sangat besar hingga diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta yang remeh. Kalau bahasa orang sekarang apa? Receh. Dulu kan remeh. Apa bedanya? Ya, beda huruf C dan M saja. Kan beda itu saja. Dulu kan tidak pernah dengar bahasa. Dulu Nabi SAW mustahil meminta hal-hal yang remeh atau hal-hal yang tidak penting. Semua yang beliau minta adalah perkara-perkara yang agung. Sehingga kalau kita meniru atau mencontoh, bisa meminta kepada Allah, Allah mudahkan untuk banyak meminta poin-poin yang disebutkan tadi. Ini merupakan minnah ilahiyah. Berarti Allah sudah bimbing lisan kita untuk berdoa meminta itu. Dan masing-masing kita, ya, masing-masing kita lebih tahu tentang diri kita sendiri. Berapa banyak yang doa yang kita ucapkan setiap hari, yang sering kita ucapkan, yang sering kita baca, itulah bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kalau la qadarullah ternyata tidak ada dibimbing, zikir pagi tidak baca, zikir sore tidak baca, setelah solat juga ya, cepat-cepat saja. Lalu ketika jalan banyak ngobrol saja, tidak banyak berzikir, berarti belum mendapatkan bimbingan.
Kalaupun ada mungkin sedikit, belum banyak. Masing-masing kita perlu introspeksi diri dalam hal ini. Nabi SAW banyak berdoa, dan doa beliau panjang-panjang, banyak minta. Kepada Allah silakan banyak-banyak minta. Adapun kepada manusia, ya mungkin dikasih, mungkin tidak. Tapi Allah senang, justru senang ketika hambanya banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang banyak minta kepada Allah, banyak zikir kepada Allah, pada hakikatnya dia sedang mendapatkan nikmat yang besar, bahwa lisannya dimudahkan untuk berdoa. Lisannya dimudahkan untuk berdoa, dan itu rezeki yang sangat agung. Makanya ya sampai disuruh doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ingat selalu 3 nikmat atau 3 yang kita upayakan setiap harinya, dianjurkan dimiliki setiap hari. Yang pertama apa? Usahakan kita miliki setiap hari, dan itu merupakan harta yang paling berharga. Pertama, kalau antum sudah pegang 3 itu, meskipun dompetnya tipis, itu antum paling kaya tetap. Antum tetap paling kaya. Apa yang 3 itu? Karena ini merupakan nikmat yang luar biasa. Itu lain lagi. Bukan itu yang masing-masing kita mengupayakan. Kalau itu juga ada aman, ada yang dimakan hari itu. Tapi bukan itu. Ketika seseorang diberikan kemudahan untuk memiliki 3 hal tersebut setiap harinya, maka dia pada hakikatnya memiliki harta yang sangat banyak, kekayaan yang sangat besar. Lisanun zakir, lisan yang terbiasa berzikir. Pertama, masing-masing kita lebih tahu tentang diri kita. Lisan kita banyak berzikir atau banyak ngomong? Kalau banyak diam masih mending lah ya, tidak banyak dihisap nanti. Cuma kalau banyak bergerak, untuk zikirkah atau untuk ngobrolkah, gitu. Kalau untuk banyak berzikir, termasuk para masyayikh, para ustadz, ketika beliau banyak menyampaikan kajian atau banyak menyampaikan ilmu, nah, tentunya harus ikhlas karena Allah, dan banyak mendapatkan orang-orang mendapatkan manfaat sesudah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kajiannya. Ini berarti lisannya juga termasuk yang manfaat, zakar, lisanun zakir. Lalu yang kedua apa? Qalbun syakir. Ini ada apa tadi termasuk yang diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rabbi ja'alni laka syakkaran, laka dzakkaran, laka rahhaban. Ya Allah, jadikan aku termasuk yang banyak bersyukur, banyak berzikir, banyak takut kepada Engkau. Adapun yang poin dalam hadis yang lain, yang 3 kita sebutkan tak berurusan, satu lagi adalah istri yang menolong kepada di dalam ketaatan atau di atas ketaatan. Nah, itu yang berlaku yang sudah menikah ya, sudah menikah. Itu rajul. Kalau belum menikah belum rajul. Ya, belum rajul. Meskipun sudah dia mungkin umurnya sudah besar, tapi belum disebut rajul, syab. Masih muda. Baik. Hadis ini merupakan hidayah bagi hati, dan hidayah yang didapatkan oleh hati merupakan minnah ilahiyah, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atiyah rabbaniyah, ya, pemberian dari Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah berikan petunjuk kepada siapapun yang ia kehendaki, kepada siapapun yang ia kehendaki. Fadlan minhu wa mannan. 2 hal sekaligus, ya. Ketika kita mendapatkan nikmat tersebut, pertama, dia merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus dia fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan lupa, yang termasuk yang paling sering kita lupakan, mudah-mudahan tidak lupa setelah ini, doa keluar masjid. Minimal 5 kali sehari semalam, yang laki-laki ini. Tapi 5 kali lupa, 5 kali juga lupa baca doa keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Minta fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam masjid banyak rahmat, sehingga ketika masuk masjid minta rahmat. Ketika di luar mungkin ada, mungkin banyak kita temukan, mungkin tidak, tapi minta fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi faktanya memang sering lupa, ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini penting.
Karena semua kebaikan-kebaikan tersebut di samping minnah pemberian dari Allah juga fadl. Tidak semua orang Allah kasih. Bahasa fadlan di sini bahwa ini merupakan kekhususan. Ya. Dari 10 orang ketika 1 orang mendapatkannya berarti kan dia diunggulkan. Yang 9 tidak. Ini fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tentunya perlu kita syukuri juga. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman." Allah yang menjadikan iman itu pertama bersarang di dada dan juga kalian mencintai keimanan. Dan semua ketika disebut iman berarti semua bukti iman ya. Semua amal saleh dan kebaikan baik yang keluar dari lisan atau yang dilakukan oleh tangan, oleh badan dan pastinya di dalam hati juga ya. Semua amalan hati dan semua amalan lisan serta semua amalan anggota tubuh kita. Allah yang jadikan semua itu kita cintai atau kita sukai. Begitu juga wa zayyanahu fi qulubikum, Allah juga yang menjadikan dia terhias atau indah berada di dalam hati kalian. Karena kita tahu Allah yang habbaba ilainal iman, Allah yang menjadikan iman bercokol baik di dalam hati kita dan bahkan indah di dalamnya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah jadikan kita benci terhadap kekufuran, benci terhadap kefasikan, benci terhadap maksiat. Ketika itu ada, ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada itu dimiliki, didapatkan oleh seseorang atau oleh banyak orang, ulaika humur rasyidun. Nah, mereka itulah orang-orang yang disebut dengan ar-rasyid. Bagaimana ciri orang rasyid? Dia mendapatkan semua tadi yang disebutkan. Allah jadikan dia cinta terhadap iman. Nah, tentunya dia cinta, betul-betul cinta terhadap iman bukan di lisan saja. Dia buktikan bahwa hatinya betul-betul beriman kepada Allah. Amalan-amalan hati dia buktikan. Tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, khasyat dan seterusnya. Begitu juga amalan anggota tubuhnya dia buktikan bahwa dia banyak melakukan ketaatan. Lisannya juga demikian. Nah, maka lalu kata Syekh, kita lihat dari surah Al-Hujurat tadi yang disebutkan barusan, kita lihat sekilas bagaimana bahwa petunjuk itu, hidayah itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berada di tangan Allah, maka solusinya biar kita dapatkan apa? Minta. Nah, dan di antara waktu meminta kapan? Nah, ketika duduk antara duduk sujud, ada doa minta petunjuk tidak? Apa doa ketika duduk antara duduk sujud? Wahdini, ada kalimat wahdini, minta petunjuk di sana. Tapi kalau bacanya buru-buru semua, kan rata-rata kita buru-buru, ya, sehingga kesannya kita tidak minta, kesannya cuma lisannya harus bergerak, gitu. Sallallahu alaihi. Coba kita perbaiki dari hal-hal yang kelihatan sepele tapi tidak boleh disepelekan. Boleh dari takbir sampai salam, bahkan doa setelah solat pun tidak boleh diremehkan. Nah, terkadang dengan sebab kita perbaiki yang 5 menit, 10 menit itu, Allah perbaiki semua jam dari kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak mau perbaiki yang 10 menit setiap solat, subuh 10 menit, ini 10 menit, 10 menit, atau 50 menit, atau 1 jam lebih lah sedikit. Tidak mau kita perbaiki yang 1 jam itu, tidak akan baik yang 23 jam. Tapi kalau kita berusaha memperbaikinya, insya Allah yang lain juga baik. Karena di sana banyak doa minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu juga minta kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, di samping itu ya pastinya ketika salat ya Allah dekat dengan kita. Dan Allah yahdi man yasha, Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang Ia kehendaki. Yuhabbibul iman ila qulubi man yasha. Begitu juga Allah jadikan iman itu berada pada hati-hati yang orang-orang yang Ia kehendaki, siapapun itu. Begitu juga Allah jadikan iman tersebut indah, ya, terhias dengan baik, dengan indah di dalam hati orang-orang yang Ia kehendaki. Sebagaimana juga Allah jadikan untuk hati-hati para hambanya, para wali-walinya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala,
hati mereka itu benci, tidak suka terhadap kekufuran, tidak suka terhadap kefasikan, tidak suka terhadap maksiat. Ketika itu didapatkan, ini merupakan nikmat yang sangat agung sekali. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya. Nah, sehingga di ujungnya dikatakan apa? Kalau itu didapatkan, ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang rasyidun, yang dapatkan semua kebaikan tadi. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan maksud dari kalimat wa habib ilaina al-iman, maknahu atau yang bahasanya berbeda di sini, yaitu Allah jadikan ilqa'u mahabbati fi qulubihim. Allah jadikan di dalam hati kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngaku-ngaku cinta mudah bagi kita. Tapi betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan melebihi yang lain itu tidak gampang. Tapi untuk orang-orang yang disebutkan tadi, maka betul-betul Allah jadikan dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun yang sanggup menjadikan hati kita betul-betul mencintai Allah kecuali Allah saja. Meskipun ada ustaz mungkin memberikan nasihat atau bahkan mengupayakan banyak hal, mungkin seseorang akan mencintai Allah sesudah itu, tapi tetap bukan karena nasihat dari ustaz tersebut, bukan karena wejangan dari Pak Yai dan seterusnya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan Allah berikan dia mau menerima hidayah atau petunjuk lewat lisan orang lain. Nah, ini ditegaskan oleh Ibnu Qayyim supaya kita tahu bahwa ini adalah pemberian Allah dan kita banyak-banyak meminta kepada Allah. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menyebutkan dalam ayat tersebut annahu ja'ala fi qulubi ibadihi al-mu'minin al-amrayn. Allah jadikan untuk pada hati orang-orang beriman, pada hambanya yang beriman, dua hal. Yang pertama, hubbahu. Allah jadikan orang beriman tersebut cinta kepada Allah. Masing-masing kita berbeda dalam hal ini pastinya. Ada yang sangat cinta kepada Allah, ada yang cintanya biasa-biasa saja. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ini kabarkan yang pertama bahwa di hati hambanya yang beriman ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga wa alqa fi qulubihim karahah, di samping cinta kepada Allah juga dimasukkan ke dalam hati mereka kebencian, ketidaksukaan terhadap al-kufur wal fusuq wal isyan, terhadap kekafiran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Nah, bukan berarti mereka tidak pernah melakukan maksiat, ya. Bukan berarti mereka tidak pernah salah. Tapi hati mereka benci, tidak suka melakukan maksiat. Ketika jatuh pada maksiat, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali benci terhadap yang demikian. Sebab kalau disebutkan betul-betul tidak ada sama sekali, maksum berarti. Ya, dan tidak ada antara kita yang maksum. Nah, maka kewajiban kita terhadap petunjuk yang Allah sebutkan ini, yang pertama, ketika Allah berikan kepada kita, baik banyak atau sedikit, sudah ada pada diri kita, maka yang pertama, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ya, pujilah Allah, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akuilah bahwa semua yang kita dapatkan dari kebaikan-kebaikan itu dari Allah, bukan dari hebatnya kita. Bukan karena kita ahli, bukan karena kita betul-betul menguasai. Nah, yakini atau akui bahwa itu merupakan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ceritakan tentang penduduk surga yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita biasakan doa ini sejak di dunia, kita akan membacanya sampai di akhirat. Kalau baca di akhirat berarti di mana maksudnya? Di surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dan itu bisa dibaca selalu setiap selesai melakukan ketaatan, kebaikan. Bisa solat berjamaah. Apakah bukan petunjuk dari Allah? Petunjuk, kemudahan dari Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bisa dimudahkan baca Quran, orang lain tidak. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bisa hadir kajian majlis ilmu, orang lain tidak. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Banyak-banyak ucapkan ini. Karena semakin banyak kita ucapkan pujian kepada Allah, semakin Allah senang. Sehingga dikatakan
yang paling beruntung nanti di akhirat itu adalah al-hammadun, yang banyak bersyukur, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz ini meskipun di dalam Al-Quran disinyalir sebagai doa yang akan dibaca oleh penduduk surga, tapi alangkah baiknya kita biasakan dari sekarang. Nah, latihanlah. Mudah-mudahan nanti sampai di surga Allah mudahkan. Dan memang lafaz ini cocok. Setiap selesai melakukan ketaatan atau dimudahkan melakukan ketaatan, ucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah atau milik Allah yang telah memberikan petunjuk, mudahkan kami untuk melakukan ini apapun itu. Baca Quran kah, hadir kajian kah, atau solat berjamaah kah, atau bantu orang lain kah? Hadana li hadza. Wa ma kunna, dan ini kalimat ini supaya kita jauh dari sombong bahwa kemampuan itu bukan karena hebatnya kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami tidak bisa solat berjamaah, kami tidak bisa hadir majlis ilmu, kami tidak bisa melakukan ketaatan ini kecuali kalau tidak Allah berikan petunjuk. Ini semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penduduk surga yang mengucapkan, dan kita harus banyak-banyak juga mengucapkan doa ini. Yang pertama, bahkan dikatakan oleh disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW, wallahi, ya, laulallah mahtadaina, sampai bersumpah di sini, ya. Kalau bukan karena Allah, kita tidak ada jatah petunjuk, tidak dapat petunjuk apa-apa, tidak ada satupun ibadah yang bisa kita lakukan, tidak ada satupun ketaatan yang bisa kita lakukan. Laulallah mahtadaina, wala sumna, wala sallaina, bahkan juga tidak bisa puasa, tidak bisa salat, kalau bukan Allah yang mudahkan. Nah, jangan kita merasa bahwa kita sholat karena kita sehat, kita punya kekuatan, kita banyak hal yang kita sebutkan dari diri kita. Ini kalimat-kalimat yang harus dijauhi. Semua adalah petunjuk atau kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pantas lisan kita banyak mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu yang pertama, banyak bersyukur. Lalu yang kedua, an yuqbilal abdu ala Allah jalla wa ala da'iyan sa'ilan rajiyan tami'an fa innal amra biyadillah wal hidayatu minnatuhu wa fadluhu jalla fi'ula. Karena ini murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun terkadang sudah didapat, terus minta. Ya, dan memang dianjurkan banyak-banyak minta dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tamak dalam meminta. Betul-betul kuat rajanya, harapannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga tamak dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua perkara di tangan Allah. Termasuk petunjuk ini merupakan pemberian dari Allah, fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta sama Allah, banyak-banyak minta. Kalau tadi ungkapan syukur, dia bagian dari doa, tapi yang isinya adalah ungkapan syukur, alhamdulillahilladzi. Nah, adapun ketika meminta berarti Rabbana, Rabbi, Allahumma hdini, Rabbi ihdi qalbi, dan seterusnya. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Musnad dan selainnya, disebutkan cukup panjang doanya, Allahumma lakal hamdu kulluh. Allahumma, ya Allah, milikmulah semua pujian. Milik engkaulah semua pujian. Allahumma la qabidha lima basatta. Tidak ada satupun yang bisa menahan segala sesuatu yang sudah Allah bentangkan, baik berupa rezeki, kebaikan, apapun yang Allah bentangkan, tidak ada satupun yang bisa menahan. Kalau Allah bentangkan rezeki untuk kita, tidak ada satupun yang bisa menahan. Sebagaimana juga untuk orang lain, tidak ada satupun yang bisa menahan. Wala basita lima qabatta. Sebaliknya juga, kalau engkau sudah tahan, ya Allah, tidak akan ada satupun yang bisa membentangkan. Sepakat semua orang kampung bantu, memudahkan rezekinya, mengumpulkan uang, tapi Allah tidak izinkan, tidak sampai kepada dia. Banyak saja, ada saja cara Allah untuk, ya namanya bukan jatah dia, tidak akan sampai. Wala hadiya lima adlalta. Ya Allah, tidak ada yang akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang telah engkau sesatkan. Maksudnya yang Allah biarkan sesat. Penyebab kesesatan bukan Allah, tapi Allah biarkan sesat. Allah sudah ajar, dan bahkan Allah sudah ini mudahkan dia untuk mendapatkan petunjuk, tapi dia tidak milih jalan petunjuk, dia milih jalan lain. Allah biarkan
dia tersesat. Tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk kepada orang yang telah Allah biarkan tersesat. Sebagaimana dalam pembukaan yang sering kita baca, apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiya. Yang Allah berikan petunjuk, tidak akan ada satupun yang bisa menyesatkannya. Sebaiknya yang sudah Allah biarkan tersesat, tidak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, minta kepada Allah, mengungkapkan pujian dan seterusnya. Di antaranya juga kalimat ini. Wala mudilla liman hadaita. Ya Allah, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan orang yang sudah Engkau beri petunjuk. Ya, tidak ada satupun yang bisa menyesatkan orang yang sudah Engkau beri petunjuk. Namun bukan berarti orang yang sudah mendapatkan petunjuk dia tidak minta lagi sama Allah. Jangan salah. Buktinya setiap salat masih kita minta. Bahkan ketika dalam banyak hal disuruh untuk meminta petunjuk ini. Ketika seseorang sudah mendapatkan petunjuk, tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya kecuali izin Allah Subhanahu wa taala. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada satupun yang bisa memberikan, ya, sebagai atau pemberian apapun kalau Allah larang. Allah cegah. Memang bukan jatahnya, tidak akan sampai. Meskipun kita sepakat untuk memberikan manfaat kepada dia, al-ata, pemberian, tapi kalau memang Allah sudah cegah, memang tidak boleh dapat jatah itu, ya tidak bisa. Sebaliknya juga, wala mania lima a'taita. Tidak ada yang bisa menahan kalau sudah Allah tetapkan untuk diberikan. Wala muqarriba lima ba'ata. Ya Allah, tidak ada satupun yang bisa mendekatkan yang sudah Engkau jauhkan. Jadi kalau hati sebelumnya dekat, terus sudah berjauhan, yang bisa mendekatkan hanya Allah saja. Kita mau coba bujuk seperti apa, kalau Allah tidak dekatkan, tidak akan pernah dekat. Siapapun ini. Ya, tidak akan ada satupun yang bisa mendekatkan yang sudah jauh. Kecuali Allah. Jadi kalau meminta, berharap dekat kembali, mintanya sama Allah tentu. Sebagaimana juga, wala muba'ida lima qarrabta. Tidak ada satupun yang bisa menjauhkan, memisahkan, kalau Allah sudah dekatkan. Ini keyakinan yang luar biasa, akidah yang luar biasa. Allahumma ubsut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Ya Allah, bentangkan atau lapangkanlah untuk kami berkah-berkah, keberkahan darimu, rahmat darimu, fadl atau fadilah darimu, begitu juga rizkimu. Termasuk ya berkenaan dengan hujan, ya. Hujan merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau tidak mau minta sama Allah. Dan seperti yang Anda sampaikan, sudah hujan sini? Belum. Karena seperti yang Anda sampaikan, tidak mustahil. Ya, orang sudah berkumpul sekian ribu orang berdoa, tidak ada satupun doanya diterima. Tapi satu orang yang mungkin kelihatan biasa-biasa saja, remeh, dia berdoa ikhlas karena Allah, minta diturunkan hujan, Allah turunkan. Sebagaimana kisah, dan ini di antara waktu yang mustajab kan kita tahu ba'da Jumat, ba'da asar di hari Jumat, termasuk ba'da zuhur hari Rabu. Ya, dua waktu ini usahakan dijaga. Ba'da zuhur hari Rabu, berarti setiap Rabu, ya. Ba'da Jumat, ba'da asar. Ada waktu yang mustajab. Azan ini. Nah, ketika di hari tersebut orang melakukan istisqa, sengaja tujuan melakukan istisqa ketika supaya mustajab. Sekian lama mereka bahkan sampai menangis berdoa, tidak satupun, tetap saja hujan belum turun. Ada seorang masuk, kebetulan di masjid dilakukannya. Itu bilang, ini bid'ah, kenapa tidak di lapangan? Antum mengadakan di lapangan juga tidak bawa binatang ternak. Kalau supaya harusnya antum bawa binatang ternak supaya mereka juga dengar, siapa tahu mereka paham dan mengaminkan. Mereka juga kena imbas dari kemarau. Tujuan diadakan di lapangan, bawa binatang ternak, bahwa mereka juga kena imbas dari kemarau. Semua binatang yang butuh dengan air, ya bawa semua. Binatang ternak terutama, ya, yang memang mereka diurus, kasih makan. Beda dengan yang cari minum sendiri, ini sendiri yang biasanya mereka temukan. Nah, lalu ketika Jumat itu, ba'da asar menjelang maghrib, datang seseorang yang bertanya, dia ada apa? Istisqa. Lalu setelah karena dia baru datang dan setelah tahiyatul masjid atau di saat sholat, dia berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Turun hujan sederas-derasnya. Kita tidak tahu dari lisan mana doa itu akan dikabulkan. Yang baik baktinya sama orang tua,
mudah-mudahan doanya akan dikabulkan. Maka diam-diam doakan untuk Allah turunkan hujan dan kebaikan untuk kaum muslimin. Nah, itu azan tadi. Belum? Sudah ya? Kita simak dulu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lalu beliau juga mengatakan
doa yang disebut Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan kami cinta terhadap keimanan, terutama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan hati kita penuh dengan kecintaan terhadap Allah. Penuh iman dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hiasi dia di dalam hati kami ya Allah. Dan wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan, dan jadikan kami benci, tidak suka terhadap kekufuran, kefasikan dan maksiat. Waj'alna minar rasyidin. Jadikanlah kami yang Allah yang Kau beri taufik untuk bisa melakukan semua yang disebutkan tadi. Ya, berupa keimanan dan menjauhi tiga hal tadi. Allahumma tawaffana muslimin. Lalu doa selanjutnya, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim. Wa ahyina muslimin, dan wafatkan kami, hidupkan kami dalam kondisi Islam, muslim. Wa alhiqna bis salihin, ya, dan kumpulkan nanti kami baik di dunia ataupun di akhirat bersama siapa? Orang-orang yang saleh. Ghaira khazaya wala maftunin. Ya, terutama di dunia ini, ya, jangan sampai hidup kami di dunia khazaya, terhina, dihinakan. Apapun penyebab dihinakan, minta kepada Allah jangan sampai dihinakan. Wala maftunin, jangan sampai juga diuji dengan ujian yang berat. Tanpa diuji itu mustahil. Tapi diuji dengan ujian berat, itu bagian dari suatu hal yang tidak baik. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari al-khazaya wal maftunin. Ya. Dari dihinakan atau terhina, dan juga diuji dengan ujian yang sangat berat yang kita tidak sanggup menghadapinya. Nah, dan di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-bolakkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya. Karena perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selagi berserah diri kepada Allah dan dengan tauhid, aman. Mati dalam kondisi muslim, betul-betul muslim, ya, betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aman. Makanya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku di atas agamamu, Islam. Dan ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan doa, yang mana dengan doa tersebut beliau bisa berdoa kepada Allah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali? Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berikan aku petunjuk dan as-sadad. Ya, as-sadad, ya, mengikuti, agar dimudahkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berhubungan dengan lisan, agar lisannya lurus, jauh dari hal-hal yang buruk. Wadhkur bil huda, dan seterusnya. Ya. Lalu yang ketiga, hendaklah masing-masing kita merasakan dengan nikmat yang Allah berikan tersebut. Masing-masing hamba merasakan betapa lemahnya dia, ya, dengan contoh doa tadi, ya, dengan betapa pentingnya doa, sekaligus hendaknya masing-masing kita merasakan bahwa kita itu lemah. Yang kuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Yang tidak mau berdoa atau malas berdoa, bisa dikatakan dia merasa dirinya kuat. Dia sanggup menjalani. Ya, mungkin di dunia sekedar bisa hidup dari pagi sampai malam, sampai tidur lagi, mungkin masih bisa, karena memang jatah hidupnya masih ada. Tapi dia tidak merasakan bahwa ternyata hidupnya itu jauh dari keberkahan, jauh dari kebaikan. Nah, ini karena dia merasa dia mampu untuk hidup tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seorang hamba terus merasakan kelemahannya, bahwa dia lemah dan dia butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan harus berdoa. Lalu yang keempat, hendaklah juga masing-masing kita merasakan atau merenungkan berkenaan dengan pemberian yang sangat agung ini, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, banyak hal tadi. Tujuannya apa? Dengan kita merenungkan bahwa itu semua dari Allah, agar kita dijauhkan dari apa? Ujub. Ya, dengan kita mengetahui bahwa itu semua dari Allah, bukan karena hebatnya kita, bahkan untuk mendapatkannya kita harus minta, berdoa dulu kepada Allah. Ya, maka insya Allah kita akan terhindar dari ujub. Begitu juga al-gharur, ya, binafs, ya,
tertipu dengan diri sendiri. Maksudnya dia merasa sudah hebat padahal belum. Dia merasa sudah aman padahal tidak aman. Itu na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk yang tertipu seperti itu, maghrur. Ya. Karena terkadang bisa jadi seseorang itu ditimpa dengan ujub pada amalnya. Tidak mustahil seseorang ditimpa dengan ujub, bangga, betul-betul takjub dengan kelebihan yang ada pada amalnya. Puasa, cuma dia yang bisa menjaga puasa Daud misal. Cuma dia yang bisa menjaga puasa Senin Kamis. Cuma dia satu provinsi, satu daerah ini yang begini dan begitu. Ujub. Ya, atau mungkin yang kecil pun itu kan besar. Mungkin godaannya lebih besar. Di dalam satu sekolah misalnya, atau satu lembaga, atau satu instansi tempat bekerja, cuma dia yang hati-hati ujub. Cuma dia yang mengenal sunnah. Cuma dia yang sholat 5 waktu tepat waktu. Cuma dia yang na'udzubillah. Ujub itu jangan sampai muncul dengan sebab itu. Ya, mungkin ya muncul dengan sebab amalnya berupa puasa, berupa salat atau sedekah. Cuma dia yang rajin sedekah. Cuma dia ini muncul di dalam hati, atau yang lain tidak seperti dia. Bahasanya banyak mungkin ya. Yang lain tidak seperti dia. Sallallahu alaihi. Begitu juga dalam menuntut ilmu. Cuma dia yang atau dia yang tidak pernah absen kajian. Yang lain selalu pernah ada absen, mungkin sekali 2 kali. Berarti dia mengabsen kan? Sallallahu alaihi. Jangan sampai kebaikan atau amal soleh yang memang pahalanya besar seperti ini menjadikan kita ujub sehingga hilang semuanya. Hilang semua kebaikan itu. Atau amal-amal soleh lainnya. Ini harus diingat, harus kita rasakan bahwa semuanya merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hebatnya kita sehingga kita jauh dari ujub tadi. Kalau kita merasa karena hebatnya kita, karena keahlian kita, karena kemampuan kita, maka ujub itu akan muncul. Ya, karena kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dikatakan dawaul ujub kama fi fil Quran. Ketika seseorang takjub terhadap sesuatu, bukan ujub ya, takjub terhadap sesuatu yang dia miliki, baik berupa barang, tokonya, atau kehebatannya, kemampuannya. Baca sebagaimana yang dicontohkan, disebutkan dalam Al-Quran, yang dikisahkan dalam surah Al-Kahfi, yang tiap pekan antum baca. Nah, ketika dia melihat kebunnya yang memang selalu subur, selalu tidak pernah bermasalah lah, selalu menghasilkan dengan hasil yang baik. Tapi dia lupa untuk mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Jadi ketika takjub dengan semua kebaikan yang kita miliki, ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Ini yang ada pada kita ya. Ya, adapun pada orang lain, barakallahu fiik, ucapkan barakallahu fiik, Masya Allah tabarakallah, barakallahu fiik. Ya. Adapun yang ada pada kita, Masya Allah la quwwata illa billah. Supaya kita tidak ujub. Bahwa semua yang ada kelebihan ini karena kehendak Allah dan tidak ada kekuatan satupun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada kekuatan yang bisa memudahkan kita mendapatkan semua kebaikan tersebut kecuali dengan pertolongan Allah. Nah. Lalu selanjutnya yang perlu kita upayakan ketika Allah sudah rizkikan kepada kita kebaikan tersebut, an yajidal abdu mujahidan nafsahu ala naili hadhihi al-hidayah. Ya, hendaklah masing-masing kita berusaha sungguh-sungguh, betul-betul sungguh-sungguh, mujahadatun nafs, ya, untuk bisa mendapatkan petunjuk, untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bi badli asbabiha, tentunya dengan mengupayakan sebab-sebab yang syar'i. Mengupayakan sebab-sebab yang syar'i. Ya. Sebagaimana Allah kabarkan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam urusan kami, dia tidak main-main, dia memang sungguh-sungguh dalam urusan sholat berjamaah, dia sungguh-sungguh pengen menjaga sholat berjamaah. Dalam urusan kebaikan ini, dia benar-benar sungguh-sungguh ingin menjaganya, ingin mengupayakannya. Dan Allah lebih tahu tentang hati kita. Walladzina jahadu fina, yang betul-betul sungguh-sungguh dalam semua urusan ketaatan kepada Allah,
dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Allah pun juga benar-benar akan atau sungguh-sungguh akan menunjukkan jalannya. Ya. Ini penekanan dari Allah, 2 kali ditekan, lam penekanan tambah lagi nun tasydid, lanahdiyannahum. 2 kali ditekankan bahwa memastikan. Padahal kalau Allah bicara sampaikan tanpa penekanan apapun, harus kita percaya. Apalagi kalau sudah ditambahkan penekanan-penekanan tersebut, harus kita percaya. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, maka yang diminta atau yang diharapkan dari kita masing-masing kita adalah mujahadatun nafs. Betul-betul bersungguh-sungguh. Ya. Bersungguh-sungguh, bukan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sampaikan ketika dimintai nasihat, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Ya, betul-betul sungguh-sungguh lakukan terhadap semua yang bermanfaat untukmu dan minta tolonglah kepada Allah. Dalam yang lain, hadis lain disebutkan minta tolong kepada qul amantu billah tsumma istaqim. Begitu juga berkenaan dengan minta tolong kepada Allah, jangan loyo. Nah, ini semua hadis-hadis yang doa-doa yang diajar atau nasihat-nasihat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita semangat di dalam mentaati Allah. Wal yahdhar, ya, hendaklah masing-masing kita berhati-hati min masaliki turuqiz zaigh wad dhalal wa abwabil fitan wasyarr. Masing-masing kita juga agar berhati-hati dari jalan-jalan, semua jalan yang akan membawa kita kepada kesesatan atau pintu-pintu fitnah dan keburukan. Nah, makanya kita ingat juga doa yang diajarkan Nabi Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah. Lalu Ibnu Qayyim menjelaskan rahimahullah, wa malaku hadha sya'n arba'atu umur. Ini disebutkan, diajarkan oleh beliau supaya kita bisa memiliki poin-poin ini semuanya, dimudahkan dalam semua urusan ini. Yang pertama kata beliau, niyatun sahihah, miliki niat yang betul-betul benar, artinya jujur niatnya. Ya, cukup dengan ayat Al-Quran tadi sudah kita pahami. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang betul-betul sungguh-sungguh. Ya, berarti niatnya tidak bohong. Niatnya tidak ada menipu sama sekali. Karena Allah lebih tahu tentang apa yang dia niatkan. Makanya disebutkan niyatan sahihah. Niat yang sahih, niat yang jujur akan menjadikan kita mudah mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Wa quwwatun 'aliyah. Ya, begitu juga kekuatan, macam semangat yang tinggi untuk melakukannya. Ya, tidak loyo, tidak patah semangat. Nah, termasuk juga diikuti dengan raghbah wa rahbah. Di satu sisi penuh harap dalam melakukan setiap ketaatan, amal saleh, tinggikan harapan kita untuk mendapatkan kebaikan, juga sekaligus imbangi bahwa ya harus ada takut tidak diterima. Tidak boleh kita beramal cuma berharap saja. Sama sekali tidak khawatir amal tersebut tidak diterima, tidak khawatir amal itu sia-sia dan seterusnya. Tapi ya kedua-duanya juga harus dimiliki. Nah, mudah-mudahan ya, dengan kita mengetahui hadis ini atau nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW ini, betapa beliau banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pun akan meniru beliau SAW untuk banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai lisan kita diberi taufik untuk sering berdoa, sampai dia memang lisan ini banyak, sampai disebut dzakkaran tadi ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dzakkaran dan syakkaran. Ya. Ini yang kita harapkan kepada Allah, bagaimana juga kita berharap semua kebaikan, semua hal-hal yang bermanfaat untuk kaum muslimin, dan semoga Allah juga segera turunkan hujan ya, merata di mana-mana di tempat yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dan juga binatang-binatang sekalian. Kalau antum sebagaimana kita sampaikan tadi, ada kesempatan untuk berdoa di waktu-waktu mustajab, mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan. Ya, tidak mesti orang tahu bahwa